Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Adi Rohana, CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 2 Kuningan, Kabupaten Kuningan. Kali ini akan menyampaikan tentang aksi nyata Modul 2.1 memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Tujuan dari aksi nyata ini adalah CGP mengimplementasikan dan melakukan refleksi terhadap implementasi pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kabar kalian, apakah semuanya dalam keadaan sehat? Terima kasih ya. Aku berharap semuanya sehat dan semangat. Semangat tidak? Bapak ingin melihat semangatnya. Sepeda? Sepeda? Kelas 9I? Kelas 9I? Siap ya? Terus sekalian, hari ini kita akan belajar tentang unsur-unsur yang ada pada teks cerpen. Paham ya? Bapak sudah membagi kalian menjadi 4 kelompok. Ya, 4 kelompok. Yang pertama kelompok auditori. Angkat tangan kelompok auditori. Oke, ya. Terima kasih. Kemudian yang kedua kelompok audiovisual atau visual. Angkat tangan yang visual. Oke, lihat ini. Nah, ini kelompok visual. Kelompok yang ketiga kelompok kinestetik. Angkat tangan. Tepuk tangan dong kalau kinestetik itu sambil tepuk tangan. Kemudian kelompok yang keempat kelompok tekstual. Angkat tangan. Baik. Ya, terima kasih. Ya, jadi nanti Bapak sudah membagi kalian menjadi 4 kelompok sesuai dengan gaya belajar kalian. Ya, apakah kalian menyenangi dengan teks? Siapa yang menyenangi teks? Apakah kalian senang menggambar? Visual? Melihat sesuatu? Senang ya? Kemudian kamu senangnya bergerak? Nanti boleh nih bergerak terus. Estetik ya. Baik, Bapak akan memberikan pembelajaran hari ini. Yang pertama nanti kalian boleh membuka YouTube. Ya, audio visual. Silakan buka YouTube-nya. Kemudian yang auditori juga silakan buka YouTube-nya. Kemudian yang kinestetik dan teks, kalian boleh nanti Bapak berikan teksnya, boleh lihat pada buku paket. Ya, tentang cerita pendek. Apa tuh cerita pendeknya? Anak rajin dan pohon. Baik, bisa kita mulai? Udah. Ya, bagaimana kelompok audio visual? Sudah diskusi? Silakan diskusikan ya. Diskusikan. Buatlah sebuah produk ya yang mungkin bisa berbentuk gambar ya. Berbentuk gambar. Nanti kalau bisa membuat video sih. Ya, berarti ini ya. Di sini ya. Siap? Ini kelompok auditori ya. Nah, ya berarti ini ada Alan ya, kamu harus ini ya. Terus siap buat ya rekaman suara. Ini juga sama ya. Kelompok auditori harus menceritakan kembali cerita anak rajin dan pengetahuan dalam bentuk suara. Oke, terima kasih. Dan ini kelompok kinestetik. Siap-siap ya. Ini enggak. Ini
Ya, ini Alif, ini Robi ya. Nah, sekarang berarti kamu harus bisa memerankan nanti cerita anak rajin dan pohon tentang sudah ditentukan? Sudah? Kok tentukan sekarang? Mau bagaimana ceritanya? Ambil salah satu sebuah cerita. Ya. Oke, kemudian membayar. Silakan menulis apa yang mau diceritakan kembali. Minta perhatian ya. Jadi saya akan menceritakan cerita dari anak rajin dan pohon berkelakuan. Jadi waktu itu ada seorang anak sebatang kara namanya Mogu. Itu baru berusia 7 tahun. Dia tuh suka mencari kayu bakar di hutan. Nah, suatu hari dia tuh tersesat di hutan karena udah kemalaman gitu. Akhirnya dia bersandar di sebuah pohon. Nah, pas itu dia tiba-tiba mendengar suara. Ternyata suara itu berasal dari pohon namanya ternyata udah pohon pengetahuan. Nah, cita-cita mereka tuh kayak kenalan gitu, dan si pohon pengetahuan itu bersedia untuk mengajari si buku tentang berbagai macam pengetahuan. Ada seorang pohon gitu lah. Akhirnya dia cerita si Bunda sama pasukannya mereka tiba-tiba bersama kusir. Nah, sebelum pohon pengetahuan itu benar-benar mati, pohon pengetahuan itu memberikan si Mogu itu suatu yang bikin si Mogu itu makin bijaksana. Dan akhirnya si raja itu langsung jadi raja yang baik. Oke, tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok kinestetik ingin menampilkan cerita pendek anak rajin dan pohon taman. Langsung baca. Yang keras yang bacanya biar langsung. Pada suatu hari, Yang lain dia. pada suatu hari ada seorang anak yang bernama Mogu, berusia 7 tahun. Sehari-hari dia begadang hingga mencari kayu bakar di hutan. Mencari kayu bakar di hutan. Seperti hidupnya sebatang kara, Mogu amat sangat rajin membaca. Suatu hari dia tersesat di hutan. Hari sudah gelap. Akhirnya Mogu memutuskan untuk bermalam di hutan. Dia bersandar di pohon dan jatuh tertidur. Dalam tidurnya, sama-sama Mogu mendengar suara. Baiklah anak sekalian, kita sudah selesai pembelajaran tentang unsur-unsur cerita pendek ya pada teks cerpen yang berjudul Anak Rajin dan Pohon Pengetahuan. Tadi kelompok auditori sudah menampilkan, kelompok audiovisual sudah menampilkan, teks sudah menampilkan, dan juga kinestetik sudah menampilkan. Sebagai kesimpulan pembelajaran kita bahwa ya unsur-unsur teks cerita pendek itu ada berapa? Satu, ada tema, betul? Tema. Yang kedua, ada tokoh, ada watak, ada latar tempat, ada latar waktu, ada amanat, ada sudut pandang. Baik, paham ya? Nanti kalian di rumah nih, yang auditori silakan buat rekamannya, nanti dikirimkan ke Bapak. Paham ya? Kemudian yang kelompok tekstual nanti membuat ceritanya yang bagus ya pada buku. Kemudian yang audiovisual membuat gambar yang baik ya, membuat gambar yang baik, dan nanti di gambarnya kalau sudah selesai nanti kamu kumpulkan. Kemudian yang kinestetik, kalian harus memerankan tokoh-tokoh yang ada pada cerita Anak Rajin dan Pohon Pengetahuan. Bisa dipahami? Baik, terima kasih. Dan Bapak tutup, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Tiga. Kami dari kelompok audiovisual suka menggambar. Yes. Kami dari kelompok tekstual senang menulis. Dari kelompok audiotori senang membuat cerita pendek dalam bentuk audio. Audiotori. Demikianlah aksi nyata modul 2.1 implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam bahagia, Bapak dan Ibu guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.